Halo para kuliker semuanya, kembali lagi di channel Jengkulik, channel tempat dimana para kulikers bisa mendapatkan berbagai info, tips, dan resep-resep kue dari Jengkulik. Nah, para kulikers, hari ini Jengkulik mempunyai sebuah tips. Nah, kira-kira Jengkulik mau bagi tips apa nih ya kulikers? Nah, jadi kulikers, hari ini Jengkulik mau membagikan tips tentang perboluan. Nah, untuk tips hari ini adalah tips-tips untuk membuat bolu kukus mengembang tinggi dan mekar. Nah, para kulikers yang mungkin sering mengalami kesulitan atau masalah dalam membuat bolu kukus, nonton video ini ya sampai selesai. Semoga video ini bisa membantu para kulikers semuanya. Apa sih menjadi penyebab-penyebabnya dan bagaimana cara tips-tipsnya. Tips yang pertama adalah gunakan baking powder atau baking soda yang masih baru ya kulikers. Jangan yang terlalu lama kita simpan karena itu akan mempengaruhi tingkat mengembangnya nanti. Karena kalau kelamaan disimpan itu akan mempengaruhi kelembapannya dari baking powder dan baking soda ini. Nah, jadi usahakan kalau kulikers mau buat pakai aja yang masih baru. Dan jangan yang kedaluarsa ataupun yang sudah kelamaan disimpan di dalam kulkas. Baking powder dan baking soda ini sangat penting karena mereka adalah bahan utama pengembang dari bolu kukus ini. Tips yang selanjutnya adalah sebaiknya dalam mengocok telur dan gula menggunakan mixer. Karena telur dan gula itu harus dikocok sampai dia putih kental berjejak ya kulikers. Nah, jadi kalau pakai mixer kita bisa pakai dengan kecepatan tinggi. Mungkin bisa juga pakai whisk, cuman itu harus menggunakan kecepatan tangan, itu pasti kalah dengan kecepatan mixer. Jadi sebaiknya menggunakan mixer ya kulikers. Hasil dari mengocok dengan menggunakan mixer dan whisk pun berbeda kulikers. Karena yang memakai mixer akan hasilnya lebih mengembang dibandingkan hanya yang menggunakan whisk saja. Dan kelembutannya pun pasti berbeda kulikers. Setelah gula dan telur sudah tercampur rata dan mengembang, maka kita selanjutnya memasukkan semua bahan-bahan kering. Nah, semua bahan kering ini harus dimasukkan dengan cara diayak ya kulikers. Mulai dari terigu, susu bubuk, baking powder, baking soda, garam, ataupun sampai vanili bubuknya juga. Harus dengan cara diayak kulikers. Nah, setelah sudah kita masukkan semua bahan keringnya, maka kita bisa mengaduknya dengan spatula saja ya kulikers. Jadi tidak harus pakai whisk ataupun mixer lagi. Dan aduk secukupnya saja sampai asa rata dengan teknik aduk balik. Jadi kalau misalnya ini untuk bahan bolu, jangan keseringan diaduk ya kulikers, malah itu akan membuat menjadi bantat. Untuk tips selanjutnya adalah perhatikan bahan-bahan yang ada di resep ya kulikers. Terutama kalau misalnya di bahan itu ada ditulis menggunakan minyak sayur, sebaiknya para kulikers tetap menggunakan minyak sayur ya kulikers. Jangan diganti ke margarin ataupun diganti ke butter, karena akan mempengaruhi tekstur dari bolunya nanti. Nah, sebaiknya para kulikers untuk bolu kukus menggunakan minyak sayur saja karena dia lebih ringan sehingga lebih mudah untuk larut dan tercampur dengan bahan-bahan yang lainnya. Begitu juga dengan para kulikers yang jika ingin mengganti santan dengan susu cair, harus diperhatikan untuk tingkat kekentalannya ya kulikers. Karena nanti kalau perbedaan kekentalannya berubah, nanti akan berpengaruh kepada tekstur bolu dan kelembutan bolunya juga. Tips yang selanjutnya adalah sebaiknya kita menggunakan cetakan bolu kukus yang berlubang-lubang seperti ini ya kulikers. Karena kalau mau bolu kukus kita mekar tinggi, mekar, merekah gitu, kita harus uap panasnya itu menyeluruh ke seluruh adonan kita. Jadi kalau misalnya ada cetakannya lubang-lubang seperti ini, maka uap panas akan masuk ke seluruh adonan yang kita sedang kukus. Nah, kalau para kulikers memakai cetakan yang tidak berlubang-lubang seperti ini, maka bagian bawah cetakan itu adonannya nanti akan berisiko menjadi bantet. Ataupun kalau misalnya tidak bantet, dia tidak proporsional bentuknya,
akan bisa menjadi kempes ataupun jadi ambles, dan bisa juga mengembangnya tidak maksimal. Dan untuk tips selanjutnya adalah sebaiknya kita mengukusnya itu, tutup kukusannya kita lapisi dengan kain. Fungsi kita menggunakan kain ini adalah agar uap-uap dari tutup pancinya itu tidak menetes atau tidak jatuh ke adonan kita, tapi terserap di kain itu. Karena kalau misalnya nanti air uapnya menetes ke dalam adonan bolu kita, nanti akan membuat bolu kita itu menjadi bantet. Selain itu bisa membuat bolu kita menjadi berlubak dan menjadi bergelombang, jadi tidak cantik di Kulikers. Dan untuk tutup kukusannya usahakan memakai tutup kukusan yang rata ya Kulikers. Dan untuk jarak tutup kukusan dengan adonan bolu kita itu harus agak berjarak ya Kulikers, jangan terlalu nempel. Yang selanjutnya adalah para Kulikers jangan sering membuka kukusannya Kulikers, karena itu akan membuat uapnya menjadi keluar sehingga akan menggagalkan bolu menjadi mekar dan mengembang. Sebaiknya dibuka pada saat sudah matang atau pada saat waktu yang sudah ditentukan. Tapi biasanya nih untuk bolu kukus kukusnya sekitar 15 menit. Jadi biar bolu tidak kempes dan mengembang dengan sempurna. Tips yang selanjutnya adalah pastikan pada saat ingin mengukus dan memasukkan loyang ke dalam kukusan, pastikan air sudah benar-benar mendidih ya Kulikers. Jika sudah mendidih, kita bisa masukkan cetakan yang berisikan adonan dan siap untuk kita kukus. Nah, dalam mengukusnya kita menggunakan api sedang saja ya Kulikers. Dan untuk tutup kukusannya jangan lupa untuk dilapiskan dengan kain dan ditutup rapat. Selanjutnya adalah pastikan kita memilih cetakan dan kertas kuenya yang sesuai ya Kulikers. Jadi jangan yang terlalu tinggi ataupun juga jangan yang terlalu pendek, agar nanti hasil bolunya kita menjadi cantik pas mekarnya. Dan dalam menuangkan adonannya juga jangan terlalu sedikit, nanti kuenya tidak mekar Kulikers, ataupun yang terlalu penuh. Nanti kalau penuh pada saat dia mekar, malahan nanti kuenya akan menjadi luber keluar dari cetakan. Yang selanjutnya adalah dalam membuat adonan sebaiknya kita cukup membuat sesuai dengan porsinya saja Kulikers. Jadi jangan terlalu berlebih, karena nanti pada saat menunggu antrian kukusan, sisa adonan yang masih ada itu akan mengandung banyak udara sehingga bisa menyebabkan hasil bolunya nanti itu menjadi menurun ataupun bisa menjadi kempes Kulikers, bahkan bisa membuat kue pun menjadi bantet. Oke Kulikers, itu adalah tips-tips yang dapat Kulikers lakukan pada saat ingin mengukus bolu agar hasilnya mekar, tinggi, dan cantik. Nah, silakan dicoba ya Kulikers di rumah. Terima kasih juga kepada para Kulikers yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga video ini dapat bermanfaat dan membantu para Kulikers yang suka menemukan masalah seperti ini ya. Dan untuk para Kulikers, tetap setia ya dengan channel Jengkulik dengan cara ikutin channel Jengkulik dengan terus subscribe channel Jengkulik. Yang belum subscribe boleh di subscribe ya Kulikers. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share juga. Dan klik loncengnya biar tahu kalau ada uploadan atau ada video terbaru dari Jengkulik. Oke Kulikers, terima kasih dan sampai jumpa di video Jengkulik yang selanjutnya.